Nama saya Nisa Kamelia Salsabila dengan NPM 101200721. Jurnal yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang ditulis oleh Wimi Handiwijoyo dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta ini menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen rumah sakit adalah sebuah sistem komputer yang proses dan mengintegrasi seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan perencanaan administrasi untuk mencapai informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Jurnal ini bersifat kualitatif dan memiliki dua sumber. Salah satu sumber menyebutkan bahwa sistem informasi manajemen rumah sakit adalah sebuah infrastruktur untuk membuat rumah sakit menjadi rumah sakit digital apabila mempunyai 4 sistem. Yang pertama, Supply Chain Management System, Enterprise System, Customer Relationship Management System, dan Knowledge System. Dikarenakan rumah sakit adalah suatu sistem yang kompleks, oleh karena itu sistem informasi manajemen ini dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan seperti redundansi data, di mana data menjadi bertumpuk karena adanya duplikasi-duplikasi data. Yang kedua, unintegrated data, di mana data yang tidak tersinkronisasi dan tidak terintegrasi dengan baik. Yang ketiga adalah out of the date information, di mana data yang seharusnya kita peroleh secara cepat, tepat, dan akurat akan menjadi lebih lambat dikarenakan rekapan yang manual. Yang keempat adalah human error, di mana manusia memang ciptaan Tuhan yang paling sempurna, namun tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Perkenalkan, nama saya Rika Sopiani Agustin dari Prodi S1 Manajemen dengan nomor NPM 1120914B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertimbangan dalam membangunnya SIMRS atau sering disebut Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Pembangunan. Di sini pembangunan itu sendiri tidak boleh secara parsial. Kenapa? Kita harus melihat dari sudut administratif maupun transaksi data pengelolaan pasien dan sebagainya. Kedua, pasien akan senang jika pihak rumah sakit mempermudah dalam segi bertransaksi maupun dalam memilih dokter. Ketiga, menetapkan nomor antrian melalui telepon. Jika pasien berhalangan hadir, angka baiknya pasien tersebut bisa menelpon atau mendaftarnya lewat situs web. Keempat, pembayaran bisa menggunakan debit atau credit card. Jadi tidak selalu melulu harus tunai. Sebab itu, membangun SIMRS atau sering disebut Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit perlu mempertimbangkan banyak faktor. Di antaranya yaitu ada kebutuhan pasien, pengelolaan rumah sakit maupun pengembangan dan kemampuan rumah sakit itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ona Wiwanti dengan NPM 112-11363 jurusan Manajemen S1. Pertimbangan dalam membangun sistem informasi manajemen rumah sakit banyak sekali yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah satu, kebutuhan pasien, di mana kebutuhan pasien yang kita berikan adalah pelayanan secara cepat, nyaman, dan berkualitas. Yang kedua adalah kebutuhan pengelola rumah sakit, dengan contoh sistem yang dijalankan mampu mengelola semua transaksi secara akurat, efisien, dan cepat. Yang ketiga adalah kemampuan pengembang, di mana minimal rumah sakit memiliki seorang sistem analis yang cukup tahu tentang administrasi rumah sakit. Dijelaskan di dalam kemampuan sistem informasi manajemen rumah sakit, idealnya tentu harus mengurangi beban kerja masing-masing unit pelayanan secara global. Kemampuan sistem tersebut dapat mengurangi, salah satunya adalah beban kerja unit pelayanan, misalkan di rekam medis. Yang kedua adalah mengurangi pemakaian kertas. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan bagi direktur, manajer rumah sakit, karena sistem mampu menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan akuntabel, dan menghasilkan laporan yang eksekutif summary. Nama saya Ali Kurniawan
dengan nomor pokok mahasiswa 101200915B, Manajemen Perusahaan S1. Faktor-faktor keberhasilan sistem informasi manajemen rumah sakit. Pihak karyawan rumah sakit ingin agar sistem informasi manajemen rumah sakit dapat diaplikasikan dengan baik di rumah sakit. Hal-hal yang harus diperhatikannya antara lain: 1. Development Master Plan. Pembagian yang dirancang secara baik, mulai dari survei sampai berakhirnya implementasi. 2. Integrated. Semua bagian organisasi menjadi satu kesatuan. 3. Development Team. Tim yang harus membangun sistem informasi manajemen rumah sakit harus ahli dan berpengalaman di bidangnya. 4. Teknologi informasi. Ketetapan dalam memilih teknologi informasi sangat penting dalam pembangunannya. 5. Perubahan budaya kerja dari manual ke otomatis. Baik, terima kasih.